Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah masih dalam pembahasan Ramadan dan seputarnya. Kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji. Di sini kita akan membuka terkait syurutu wujubis shaum, syarat-syarat kewajiban berpuasa, syarat-syarat orang yang sudah diwajibkan untuk berpuasa. Di sini pertama dikatakan al-islamu, yang harus diwajibkan atau seseorang sudah mendapat kewajiban untuk berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam. Fala yajibu shaumu 'alal kafir, maka tidak diwajibkan bagi orang kafir, bagi orang non-muslim itu berpuasa, tidak diwajibkan. Nah, di sini sedikit menyampaikan jangan sampai ada yang tersinggung ketika ada kata-kata kafir. Karena sesungguhnya sebagaimana agama yang lain pun ada sebutan bagi orang yang tidak memeluk agamanya, domba yang tersesat dan lain-lainnya. Dan makna kafir ini, jikalau kita perhatikan, maknanya adalah orang yang menutup diri atau kafir, mengkafiri dirinya dari Islam, mengkafiri dirinya dari beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai ada yang tersinggung, mungkin karena tersinggungnya nadanya yang tinggi, ucapan nada yang kafir tinggi seperti itu, sehingga seakan-akan kasar. Baik, kita lanjutkan. Jadi, mana kafir di sini adalah orang yang menghindari diri atau menutupi diri dari beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bimana annahu la yutalibu fi darid dunya bisyam. Ya, dalam artian bahwasanya orang yang kafir, orang yang non-muslim, ya, selain Islam mereka tidak dituntut untuk berpuasa selama di dunia ini. Tidak dituntut. Li'annahu faragha an dukhuli fil Islam, karena mereka ya tidak masuk ke Islam. Wa madama ghairu dakhilin fil Islami fala ma'na li siyamihi. Ya. Maka selama mereka tidak memeluk Islam, mereka tidak masuk Islam, maka mereka tidak bermakna puasanya. Wala ma'na li mutalabatihi bis-shaum. Dalam artian di sini ketika mereka berpuasa, maka mereka tidak dinilai ibadah dalam pandangan kita orang Islam. Ya, dalam agama Islam tidak dinilai ibadah. Mungkin ada ajaran mereka pun itu nilai dalam agamanya sendiri, tapi dalam Islam tidak termasuk ibadah. Ya, tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena belum memasuki syarat yang pertama, yaitu al-Islamu. Dan tidak juga dituntut mereka untuk berpuasa, tidak dituntut. Amma fil akhirati fal kafiru yu'aqabu ala kufrihi. Maka di akhirat kelak mereka itu akan dihukum karena kekafirannya. Ya. Mereka dihukum, diiqab atas kekafiran. Wa ala tarkihi furu'il Islam aidan, dan atas meninggalkan puasa di furu'il Islam, karena puasa itu cabang daripada Islam itu juga. Jadi rukun Islam diantaranya puasa, ya. Sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Sholat ini sholat fardu. Maka siapa yang meyakini sholat fardu itu tidak wajib, dia bisa murtad. Zakat juga sama. Yang terkhusus di zakat fitrah, zakat di bulan Ramadan ini. Ya, siapa yang meyakini zakat di Ramadan ini, zakat fitrah tidak wajib, maka bisa keluar dari Islam, murtad. Begitupun puasa Ramadan, ya, begitupun haji dan umroh. Jadi haji umroh hukumnya wajib, hanya sekali bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu ya tidak masalah. Ya. Jadi di sini ada perbedaan. Jikalau ada orang yang tidak sholat misalkan, karena ada sebuah hadis mengatakan faman taraka sholah faqad kafaro, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, maksudnya adalah ketika seseorang meninggalkan sholat karena malasnya, ya malas, dia dosa besar, tetap dosanya besar, wajib diqodho, wajib diganti hutangnya, ini hutang sholat. Dia tetap dosa besar tapi tidak kafir.
Apabila dia meyakini tidak sholat zuhur misalkan, atau asar, maghrib, isya, subuh, kenapa tidak sholat? Nggak wajib. Nah, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, murtad. Wal'iyadzubillah, semoga Allah jaga kita. At-taklifu yang kedua adalah taklif. Wa yaqsadu bit-taklif ay yakuna al-muslim balighan akilan. Ya, yang dimaksud dengan taklif di sini, yang diinginkan adalah muslim yang balig dan berakal. Balig dan berakal. Ya. Balig itu ditandai laki-laki dengan mimpi. Adapun perempuan dengan keluarnya darah haid. Ya, darah haid. Nah, di sini laki-laki biasanya usia 15 tahun. Ya, dia baru bermimpi. Adapun perempuan paling cepatnya 9 tahun. Hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Akan tetapi bisa saja mungkin laki-laki sekarang karena tontonan mungkin yang sekarang banyak yang muka aurat dan lain-lain, kan bisa saja mimpinya lebih cepat, bisa saja. Ya di sini. Jadi baligh di sini ditandai dengan mimpi bagi laki-laki. Ataupun laki-laki yang mengeluarkan maninya dengan sengaja walaupun tidak dengan mimpi, itu termasuk baligh. Adapun seseorang misalkan sudah usia 15 tahun, baik laki-laki perempuan, tapi tidak mimpi bagi laki-laki atau bagi perempuan tidak juga keluar haidnya, darah haidnya, maka tetap dihukumi sebagai orang yang baligh atau balighah. Ya, karena sudah sampainya ke usia 15. Wallahu alam. Fa in faqada ahadu hadaini alwasfaini saqatat sifatu taklifi anhu. Apabila di antara salah satu keduanya, akil baligh itu tidak ada, maka dia tidak dimasukkan kepada taklif. Orang yang dibebani puasa. Wa idza saqatat sifatu taklifi anhu lam yutalibu bi syai'in minal wadha'ifi ad-diniyah. Apabila seseorang itu sudah tidak tergolong dalam taklif, ya, maka tidak ada tuntutan baginya perihal-perihal perintah agama, tidak. Wa dalilun dzalika, dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis jalurnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajha radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, maka diangkat pulpen itu, maksudnya tidak dicatat, ya. Tidak dicatat atau tidak berdosa ketika seseorang itu tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat misalkan. Ya, 3 perkara ini. Yang pertama, anin naimi hatta yastaykhidha, ya, orang yang tidur sampai terbangun. Ya, misalkan dia tidur dari jam 10. Terus bangun-bangun dia asar, sudah lewat zuhurnya, maka dia tidak disebut berdosa karena ketiduran, ya. Tapi kalau sudah tahu dia misalkan sekitar setengah jam atau 15 menit lagi dia akan akan bertemu dengan zuhur, datang waktu zuhur, dia tidur. Padahal dia tahu kalau sudah tidur pasti susah bangunnya, maka ini berdosa. Ya, seperti orang yang bergadang, habis nonton bola setengah jam lagi subuh, dia tidur, ya pasti bablas, lewat. Nah, ini berdosa sengaja. Kalau mau jangan tidur dulu. Kemudian anis sobi hatta yahtalima, atau bagi seorang anak atau bayi atau anak sampai dia baligh. Jadi selama anak itu belum baligh, ya seperti sebagaimana sebelumnya kita sampaikan, ya maka dia tidak sholat pun tidak berdosa. Tapi tetap, ya, kita harus ajarkan perintah-perintah agama. Usia 7 tahun kita ajak untuk sholat dan lain-lainnya. Ya, usia 10 tahun kita agak keras lagi. Boleh kita memukulnya, tapi ghair mubarrih, jangan sampai menyakiti pukulnya. Pukul pakai rotan sampai biru, merah, jangan sampai seperti itu juga. Tetap kita harus mendidiknya dengan lembut. Kemudian selanjutnya wa 'anil majnuni hatta ya'qila, dan bagi orang yang gila, ya orang gila tidak mendapat kewajiban sholat. Dia tidak puasa tidak masalah. Ya. Jadi kalau pengen tidak melaksanakan perintah Allah, ya pilih di antara 3 ini. Ya. Orang yang tidur tapi masih tidur terus. Kalau disebut belum balik, ya sudah tua. Ya mungkin yang terakhir ini adalah majnun hatta ya'qila. Ya. Jadi kalau pengen bebas dari perintah, dari taklif, dari perintah agama, ya inilah. Waliyadzubillah, kita semua insyaallah sehat walafiat dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya agar bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sempurna. Amin. Hadis riwayat Imam Abu Daud wa ghairuhu dan selainnya.
Kemudian yang ketiga adalah al-khulu 'anil a'dzari al-mani'ah minas shaum, ya. Dari yang ketiga adalah terbebas ya dari hal-hal yang dapat menghalangi puasa, dari hal-hal penghalang puasa. Awil mabihah lil fitri, ataupun hal-hal yang dapat membolehkan kita untuk berbuka. Ya. Yang pertama adalah amal a'dzar al-mani'ah, ya, adapun perkara penghalang sehingga kita tidak boleh berpuasa ya. Jadi kalau dapat penghalang ini kita haram berpuasa. Yang pertama adalah talabbusu bil haid awin nifas juz'an min ajza'in nahar, yaitu ada seorang yang haid atau nifas ya. Haid itu paling sedikit-sedikitnya 24 jam. Ghalibnya biasanya antara 6 sampai 7 hari, paling lamanya 15 hari. Ya, 24 jam di sini bukan berarti sehari, bukan, tapi 24 jam di sini adalah mungkin hari pertama tanggal 1, hari pertama dia cek misalkan dari ba'da subuh, misalkan keluar ba'da subuh keluar darahnya, diperhitungkan, dicek nanti duhur kira-kira diperkirakan, ini pakai perkiraan ya. Oh, ini perkiraan darah segini berarti keluarnya kurang lebih hanya 3 jam, misal seperti itu. Dari duhur ke asar dicek lagi, oh ini sekitar 1 jam misalkan. Asar ke maghrib atau ke isya, oh sekitar ini misalkan 2 jam misalkan. Tadi 3 jam, 1 jam, 2 jam, sudah 6 jam. Malamnya sampai subuh dicek kira-kira keluar darahnya, oh misalkan 2 jam. Oh, berarti dalam tanggal 1 ini saya keluar darah kurang lebih misalkan 7 jam. Nanti hari besoknya 7 jam lagi, sudah berapa itu? Sudah 14. 14. Misalkan hari ketiganya 6 jam, berarti sudah 20. Hari keempatnya 4 jam, oh 24 jam. Berarti dalam hari keempat itu dia sudah dikatakan haid. Jadi darahnya itu disebut haid karena darahnya di total selama 4 hari itu keluar darahnya kurang lebih 24 jam, kurang lebih segitu. Adapun yang nifas itu paling sedikitnya setetes saja. Tetes saja. Ya kalau tidak keluar darah sampai 15 hari ya, maka yang ke-16 harinya disebut darah haid. Ya, berarti dia keluar darah nifasnya cuma setitik itu saja. Paling sedikit-sedikitnya nifas itu ya hanya setetes saja. Ghalibnya biasanya sampai 40 hari dan paling lamanya yaitu 60 hari. Ya, jadi bukan berarti orang habis melahirkan keluar darah nifas misalkan, oh belum 40 hari misalkan. Tidak hanya segitu. Tidak harus 40 hari. Karena paling sedikitnya adalah kurang lebihnya ya 1 tetes saja. Ya setetes saja. Kemudian yang kedua, al-ighma'u awil junun al-mutbiqu bayadil yaumi kullihi. Ya, jadi hilangnya akal ataupun gila. Hilangnya akal atau gila. Fa in afaqa walau lahdatan minan nahari saqatal udhru. Jadi apabila orang yang hilang akal tadi ataupun yang gila tadi, dia itu sadar walau lahdatan ya, walaupun hanya sebentar, saqatal udhru, maka hilanglah udhurnya, tidak berpuasa. Ya. Wajaba imsaku baqiyatul yaum, dan wajib bagi dia untuk imsak ya, menahan diri sampai sisanya. Misalkan dia hilang akal ya atau gila di asar jam 4 bangun, dia sadar sembuh ya. Dia sembuh, maka dia wajib menjaga ya, wajib menahan diri sampai buka puasa, jangan makan di situ ya. Nah, di sini ulama merincinya jadi kurang lebih begini. Hilang akal itu terbagi 3. Pertama, gila. Kedua, pingsan. Ya, pingsan. Ketiga, itu tidur. Yang pertama yaitu gila. Jadi gila ini di sini dikatakan, jikalau seorang itu gila, walaupun lahdotan sebentar, maka batal puasanya. Sebagaimana sebelumnya kita jelaskan dalam bab-bab yang batalkan puasa. Ada orang, walaupun sebentar saja, dia gila, tiba-tiba gila, maka dia batal. Kemudian pingsan ataupun mabuk mungkin ya, sehingga dia tidak sadarkan diri. Ketika dia mabuk atau dia pingsan, misalkan ba'da subuh dia pingsan. Nah, dia bangun walaupun hanyalah sebentar saja. Ya zuhur dia bangun sebentar, pingsan lagi. Kemudian bangun lagi nanti puasa, nanti mau maghrib atau pas maghrib, maka sah puasanya. Ya, jadi kebalikan dari gila tadi. Adapun orang yang tidur, ya misalkan dari ba'da subuh dia tidur sampai maghrib, dia tidak batal puasanya. Ya, hanya saja
makruh dan kehilangan keutamaan-keutamaan puasa. Karena di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya wa amal a'dzar al-madhiha lil fitri, adapun udzur-udzur yang sehingga diperbolehkan dia untuk berbuka puasa atau tidak puasa. Yang pertama adalah al-marad alladhi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Orang yang sakit ya. Yang mana jikalau dia berpuasa bisa saja bisa menambah sakitnya. Jadi boleh tidak berpuasa, jangan memaksakan diri. Kemudian au alaman au inza'an inzi'ajan syadidaini ya. Jadi sakit itu bisa mengganggu dia gitu. Ya mungkin harus minum obat, harus apa? Harus silakan, dipersilakan. Ya agama itu tidak sekeras yang kita pikirkan. Ya agama itu lunak. Ya. Tapi tetap kita nggak boleh melunak-lunakan, kita tanyakan dengan orang yang alim. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita berfatwa atas diri sendiri, apalagi kita nggak belajar agama, harus nanya kepada ulama, kiai, guru, ustadz yang tahu. Apakah ini boleh? Tapi kalau misalkan ini sebagaimana disampaikan, oh saya harus minum obat, kalau tidak mungkin asma, mungkin sakit apa tambah parah, maka silakan berbuka, nanti diqodho, diniatkan nanti. Amma idza ishtadda al-maradu awil alamu bihaitsu khashiya ma'hu ala nafsihi al-halak wajib al-fitru inda id. Nah, kalau memang kita sudah yakin kalau saya berpuasa pasti ini akan tambah parah sakit saya. Dokter pun sudah mengatakan kalau saya puasa penyakit saya tambah parah, maka di sini dikatakan wajib ya. Wajib dia berbuka ketika itu. Ya, jadi puasanya justru membahayakan, wajib berbuka ya. Kita beribadah tidak se ekstrim karena kejahilan kita. Ya, jadi agama jangan sampai kita pahami seketat ataupun sesempit itu. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Selanjutnya yang kedua adalah as-safaru tawilu alladhi Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu as-safaru tawilu alladhi la yuqallu ya an 3 wa 80 kilometer ya. Di sini safar tawil, perjalanan panjang yang la yaqillu, tidak kurang ya dari 83 km. Bisyartin ayyakuna safaran mubahan, dengan syarat perjalanannya adalah perjalanan yang mubah. Jangan sampai perjalanan yang maksiat atau perjalanan dosa ya. Saya mau safar kemana? Ke satu negeri untuk apa? Untuk bermaksiat. Nah, itu nggak boleh. Gitu seperti itu. Ataupun saya untuk naudzubillah ada orang berjalan jauh untuk merampok dan lain-lain, tidak boleh tentunya. Wa bi syartin ay yastaghriqa safaru sairul yawm, dan dengan syarat perjalanannya itu juga sepanjang hari. Dalam artian di sini diartikan amma in asbaha shaiman wa huwa muqimun, kalau misalkan dia dalam pagi harinya itu dia dalam keadaan mukim ya, subuhnya masih dalam keadaan mukim, masih belum pergi. Tsumma ahda safaran asna'an nahari lam yajuz al-iftar. Ya, dia subuhnya belum pergi, kemudian nanti mungkin siangnya jam 9, 10, 11, 12 siang baru pergi, maka tidak boleh dia berbuka ataupun meniatkan tidak puasa. Dia tetap malamnya berpuasa, niat puasa. Adapun nanti di perjalanan mungkin dia nggak kuat atau apa, maka dipersilakan untuk berbuka. Jangan sampai dari awal. Kalau pengen dari awal tidak berpuasa, maka perginya, berangkatnya wajib sebelum subuh. Jadi subuhnya sudah di jalan. Wa dalilun hadaini al-udraini, dalil dari dua uzur ini ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila seorang itu sakit ya ataupun dalam perjalanan tadi kriterianya, maka silakan diganti hari yang lain, diqodho. Kemudian yang ketiga ya, yang pertama tadi marad, sakit, yang kedua safaron tawilan, perjalanan yang panjang, yang ketiga al-ajzu anis siyam, dia lemah ya ketika berpuasa, tidak mampu ya, tidak mampu berpuasa. Fala yajibu shaumu ala ma la yutiquhu likibar aw marad la yurja bur'uhu. Maka di sini
tidak diwajibkan puasa ya bagi mereka yang sudah tua misalkan, yang sudah sepuh ya, tidak mampu berpuasa, jangan dipaksa. Ataupun orang yang sakit yang sekiranya kesembuhannya itu sangat tidak dimungkinkan ya. Nah, ini menurut pandangan dokter. Jadi dokter berkata seperti itu, jangan kita suudzon sehingga dokter ini nentuin hidup saya, enggak. Sembuh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh dari Allah Subhanahu wa taala, adapun pandangan dokter yaitu mungkin perhitungan mereka menurut ilmu kedokteran. Ya. Karena sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nurul Dhalam karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala, di situ dijelaskan kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, beliau sakit gigi, kemudian minta kepada Allah agar disembuhkan, maka Allah arahkan agar mengambil rumputan dan diolah, diminum jadi obat, sehingga itu sembuh. Setelah beberapa bulan dia sakit lagi, beliau sakit lagi, Nabi Musa sakit, dia langsung nggak minta ke Allah, tapi dia langsung cari rumputan itu, tanaman itu, diolah, dan tidak sembuh. Ketika ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa ini enggak sembuh? Padahal awalnya sembuh." Kata Allah, "Dulu engkau niatnya ke saya, ke Allah." Jadi niatnya ke Allah, minta kesembuhan ke Allah. Ya wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila sakit Allah yang menyembuhkan. Ya, tapi sekarang kamu langsung ke sana. Jadi niatnya bukan ke saya. Maka di sini tetap kita mencari kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Wasilahnya adalah Allah. Ya dokter semua itu adalah wasilah. Ya, begitu. Dan kita harus berobat ya ke dokter, yang ke dukun, ya. Alhamdulillah nanti diminta hal-hal yang aneh-aneh, mahar segala macam. Ya boleh ke dukun, tapi dukun beranak. Ya. Tapi sekarang sepertinya mungkin sudah jarang ya, sudah banyak bidan dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Li'anna shauma innama yajibu 'ala man yaqdiru alaihi. Karena puasa itu ya ditujukan kepada yang mampu. Ya, kalau sudah nggak mampu, jangan dipaksakan, nanti tambah berbahaya. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya adalah dalilnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang tidak mampu, ya tadi maksudnya itu hendaknya dia membayar fidyah, diberikan kepada fakir miskin. Wa quri'a, dan dibaca juga yutawwaqunahu. Jadi ada yang membaca seperti itu dalam qiraat yang lain, bukan yutiqunahu tapi yutawwaqunahu. Ayukallafunahu fala yutiqunahu. Ya, orang yang diberikan beban syariat tapi dia tidak mampu, maka silakan ya, seperti tadi. Di antaranya orang sakit atau orang yang sudah tua. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas maksudnya, wa asy-syaikhul kabiru wal mar'atul kabirah, yaitu orang yang sudah sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek, kita punya nenek, punya kakek, punya uyut di sana. Ya, punya buyut. La yastati'ani ayyasuma, udah enggak kuat berpuasa, jangan dipaksa-paksa. Nek, kek, puasa pokoknya. Wajib ini hukumnya, jangan seperti itu. Sudah nggak kuat mungkin jangan. Tapi kalau misalkan nenek kakek sudah masih kuat kok, ya silakan, nggak apa-apa seperti itu. Fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka jika seperti tadi, anaknya atau cucunya itu memberikan fakir miskin fidyah ukuran mud, 1 mud beras. 1 mud beras kurang lebih 6,7 on atau 7 ons ataupun paling amannya 1 liter. Ya seperti itu, jadi kurang lebihnya seperti itu. Syarat-syarat diwajibkannya berpuasa: pertama harus Islam, kemudian taklif, ya, kemudian terhindar dari udzur-udzur penghalang puasa ataupun sesuatu yang membolehkan puasa. Ada 3. Sedangkan yang nomor 3 ini pun terinci bagi 3. Pertama, udzur yang menghalangi dia berpuasa, ya, seperti haid, nifas, ya. Kemudian di sini udzur yang membolehkan dia berpuasa, ya, seperti sakit atau perjalanan. Yang ketiga, ketidakmampuan. Seperti itu. Mohon maaf jika banyak kesalahan, silakan dikoreksi. Semoga memberikan pencerahan. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.